Akhirnya Rasulullah beliau bersabda kepada mereka, man ahlun nar, siapa di antara kita yang jadi penghuni neraka? Karena mereka yakin neraka, Rasulullah, umat Islam juga yakin neraka. Mereka yakin surga, Rasulullah juga yakin surga. Maka Nabi berkata, siapa di antara kita yang nanti menjadi penghuni neraka? Maka mereka berkata, nakunu fiha yasiron summa tukhallifuna fiha. Muhammad, kami ini nanti akan menjadi penghuni neraka, tapi hanya sekejap saja. Setelah itu kamu dan para sahabatmu yang akan menggantikan kami. Saya ulangi Pak ya, kami akan menjadi penghuni neraka, tapi sekejap saja. Setelah itu kamu dan sahabatmu yang akan menggantikan kami. Maka Rasulullah beliau berkata kepada mereka, ihbisu wallahi la nukhallifukum fiha abada. Kurang ajar kamu itu. Demi Allah kami tidak akan pernah menggantikan posisi kalian di neraka. Mereka berdusta. Rasulullah ngerti. Ketika ditanya siapa yang menjadi penghuni neraka antara kami dengan kalian, siapa? Mereka menjawab kami. Tapi kami sebentar saja. Setelah itu baru digantikan umat Islam gitu. Rasulullah marah langsung. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kelihatannya lemes semua ini? Apa karena dingin-dingin hujan ya? Saya ulangi lagi, semoga yang menjawab salam kami dengan semangat, Allah senantiasa memberikan kesehatan, Allah senantiasa memudahkan dalam ibadah, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, serta kepada segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita malam hari ini kembali diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan kita kembali mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Merupakan satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita bersama, ketika kita ini bisa mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Karena kalau dalam hadis itu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling bagus di antara kalian itu siapa? Itu Rasulullah beliau menjelaskan man ta'allamal Qur'an, yakni orang yang dia mau belajar Quran. Mengkaji tafsir ini bagian daripada belajar Al-Quran. Maka ketika kita mau belajar Al-Quran, berarti kita menjadi orang yang terbaik,
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah beliau bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani. Ibadah yang paling afdol dari umatku ialah ketika dia mau membaca Al-Qur'an. Ketika kita mau membaca Al-Qur'an, kita mau memahami Al-Qur'an, maka kita berarti melakukan satu ibadah yang paling afdol. Mengkaji tafsir bagian daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan bila orang membaca Al-Qur'an tanpa memahami tafsirnya, maka ini sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya kami singgung, ada beberapa aliran di dalam Islam yang mereka itu menyimpang, tetapi mereka ya berdasarkan Quran, cuma pemahamannya tidak benar. Mereka ya berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, tapi cara memahaminya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ulama-ulama tafsir. Oleh sebab itu, mengkaji Al-Quran melalui kitab-kitab tafsir itu merupakan satu perkara yang sangat penting dalam rangka kita belajar Al-Quran dan mendapatkan pemahaman yang benar berkaitan dengan Al-Quran. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita sampai pada ayat 80 di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya, waqalu, dan orang-orang ahlul kitab mereka berkata ketika Rasulullah memperingatkan kepada mereka, kamu jangan melakukan maksiat karena kamu nanti akan diazab Allah di neraka. Mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidaklah neraka itu menyiksa kami, atau tidaklah kami ini masuk neraka kecuali hanya waktu sedikit yang telah ditentukan. Tenang saja Muhammad, kami ini kalau toh masuk neraka itu hanya 40 hari. Jadi mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Tidaklah kami masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Yakni kalau di dalam tafsir Jalalain qalilah arba'ina yauman muddata ibadati abaihim al-ijla summa tazulu. Mereka meyakini bahwa kalau toh mereka melakukan dosa, mereka akan diazab Allah itu sekadar waktu leluhur mereka ketika menyembah patung anak sapi selama 40 hari. Maka Allah melalui ayat ini membantah ucapan mereka. Kul, ucapkanlah Muhammad, attakhadtum indallahi ahdan falayukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian ini telah mengambil satu perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Allah telah menjanjikan kepada kalian kalau masuk di neraka
kalian hanya sekadar 40 hari saja. Jadi nggak ada mereka yakin kalau di neraka itu kekal abadi, nggak ada, Pak. Mereka menganggap kalau mereka masuk neraka hanya sekadar 40 hari. Hingga Allah tidak akan mengingkari janjinya ini. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian berkata mengatasnamakan Allah pada perkara yang kalian tidak ketahui. Itu memang betul janji Allah atau kalian mengada-ada, bahasanya seperti itulah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Yang benar enggak seperti itu. Yang benar adalah man kasaba sayyi'atan, adapun orang yang dia melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosanya telah meliputi dirinya, dia dari segenap penjuru itu telah diliputi oleh perbuatan dosanya, maka faulaika ashabun nar. Orang seperti inilah yang dia menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dia di neraka kekal abadi selamanya. Gak seperti kalian yang menganggap cuma 40 hari. Sedangkan walladzina amanu, orang-orang yang iman, wa amilus sholihati, dan melakukan amal-amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal abadi selamanya. Kita akan membahas 3 ayat ini. 3 ayat ini merupakan 3 ayat bantahan atas orang-orang ahlul kitab pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu contoh begini, pada tahun ke-7 Hijriah, ya Bun ya, tahun berapa? 7 Hijriah. Rasulullah dengan para sahabat itu menaklukkan satu benteng kuat milik orang Yahudi, namanya benteng Khaybar. Ketika Rasulullah menaklukkan benteng Khaybar itu, maka Rasulullah ketika kemudian istirahat, orang-orang Yahudi itu mensuguhi atau memberikan hadiah kepada Nabi satu daging kambing. Daging kambing ini ternyata sudah dibumbui racun, ya, sudah dibumbui racun. Tapi Rasulullah mengerti bahwa daging kambing ini sudah dibumbui racun. Maka faqala Rasulullah, ijma'u liman kana minal yahudi hahuna. Sahabat, panggil semua orang Yahudi, kumpulkan di tempat ini. Rasulullah menginstruksikan semua penduduk di benteng Khaybar dikumpulkan di satu tempat. Maka mereka ketika berkumpul, Rasulullah beliau berkata, man abukum, siapa bapak kalian, leluhur kalian itu siapa? Maka mereka menjawab, qalu fulanun bin fulanin. Rasulullah mereka mengatakan, bapak saya ini fulan bin fulan gitu. Kami ini keturunan daripada fulan bin fulan. Rasulullah beliau berkata, kadzabtum bal abukum fulanun, kalian semua dusta kalian. Leluhur kalian sebetulnya ini kan, Nabi menyebutkan nama-nama leluhur mereka. Maka ketika Rasulullah menyebutkan itu, mereka semua berkata, sodaqta wa barorta, betul Muhammad. Mereka tahu, Pak, mereka melakukan kedustaan. Rasulullah membongkar itu. Ketika Rasulullah menunjukkan leluhur mereka yang benar, mereka yang nggak membantah, betul, kami aslinya memang leluhur kami sebetulnya itu. Kemudian Rasulullah beliau berkata kembali, hal antum shadiqiyun an syai'in in sa'altukum anhu. Kalau aku tanya kepada kalian, kalian mau nggak menjawab dengan jujur? Maka mereka berkata, na'am ya Abul Qasim, kami akan berkata kepada engkau dengan jujur. Wa in kadzabnaka arafta kadzabna kama araftahu fi abina.
Toh kalau kami dusta, kamu kan tahu kan sebagaimana kami berdusta nama leluhur kami, tapi kamu tahu. Kalau kamu bertanya kepada kami akan jawab dengan jujur. Toh kalau kami dusta, kamu nanti juga tahu. Gitu. Jadi nggak bisa menghindar, Pak. Ya nggak bisa menghindar. Akhirnya Rasulullah beliau bersabda kepada mereka, Man ahlun nar, siapa di antara kita yang jadi penghuni neraka? Karena mereka yakin neraka, Rasulullah umat Islam juga yakin neraka. Mereka yakin surga, Rasulullah juga yakin surga. Maka Nabi berkata, siapa di antara kita yang nanti menjadi penghuni neraka? Maka mereka berkata, nakunu fiha yasiron summa tukhallifuna fiha. Muhammad, kami ini nanti akan menjadi penghuni neraka, tapi hanya sekejap saja. Setelah itu kamu dan para sahabatmu yang akan menggantikan kami. Saya ulangi, Pak, ya. Kami akan menjadi penghuni neraka, tapi sekejap saja. Setelah itu kamu dan sahabatmu yang akan menggantikan kami. Maka Rasulullah beliau berkata kepada mereka, ihbisu wallahi la nukhallifukum fiha abada. Kurang ajar kamu itu. Demi Allah kami tidak akan pernah menggantikan posisi kalian di neraka. Mereka berdusta. Rasulullah ngerti. Ketika ditanya siapa yang menjadi penghuni neraka antara kami dengan kalian, siapa? Mereka menjawab kami. Tapi kami sebentar saja. Setelah itu baru digantikan umat Islam gitu. Rasulullah marah langsung. Langsung kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal antum shadiqiyun an syai'in in sa'altukum anhu qalun am ya abal qasim hal ja'altum fi hadisyah summan. Kalau aku tanya kepada kalian, kalian benar nggak mau menjawab jujur? Benar Muhammad. Kalau toh kami dusta, kamu juga tahu kan gitu. Kenapa kalian membumbui racun pada daging kambing ini? Rasulullah berkata begitu. Kenapa daging kambing yang kalian suguhkan kepada saya ini kalian kasih racun? Maka mereka dengan entengnya itu menjawab, ya Muhammad, aradna in kunta kadiban an nastariha minka wa in kunta nabiyan lam yadurru. Kami ini memberikan racun ke daging kambing itu karena kalau kamu memang nabi palsu, bukan nabi beneran, maka kamu akan mati dan kita terbebas dari kamu. Tapi kalau kamu ini benar-benar seorang nabi, toh racun yang kami berikan tidak akan berbahaya untuk kamu. Jadi mereka tuh pikirannya aneh. Kenapa kalian memberi racun pada daging ini? Ya kalau kamu nabi palsu maka kan kamu mati, kita bebas dari kamu. Kalau kamu nabi beneran, toh racun itu tidak akan berbahaya karena kamu pasti diselamatkan Allah, begitu. Artinya begini, mereka di hadapan nabi itu melakukan kedustaan, melakukan perbuatan jahat, mereka sadar. Tapi mereka nggak ada rasa takut sama sekali. Saya ulangi, Pak, ya. Mereka sadar melakukan kedustaan, melakukan kejahatan, tapi mereka nggak ada takut sama sekali. Nah ini faktornya kenapa? Ya, faktor yang membuat mereka yakin surga, mereka yakin neraka, mereka tahu itu dusta, mereka tahu ini Nabi Muhammad benar, tapi mereka ketika melakukan kedustaan, melakukan kejahatan, mereka nggak ada rasa takut sama sekali, karena mereka yakin bahwasanya kalau toh kedustaan mereka nanti membuat mereka di neraka hanya sekadar 40 hari. Saya ulangi nih, Pak. Karena mereka memiliki keyakinan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Tidaklah kami ini masuk neraka kecuali hanya sekadar 40 hari. Maka karena menganggap kalau toh masuk neraka itu merupakan hukuman atas kesalahan mereka, tapi hukuman ini sangat ringan,
maka melakukan kesalahan bagi mereka tidak membuat takut. Kayak contohnya ada orang begini, seorang karyawan, kamu kalau melakukan kesalahan, ini orangnya orang yang nakal, kamu kalau melakukan kesalahan, gaji kamu saya potong 5.000, ya Pak ya, saya potong 5.000. Dia, wah 5.000 kecil, gampang tuh. Orang yang dia menganggap hukuman untuk dia perkara yang ringan, takut enggak dia melakukan kesalahan? Ya cuma 5.000 gampang ini. Maka seperti itulah gambaran orang Yahudi, di mana mereka itu ketika berhadapan dengan Rasulullah tahu persis yang dilakukan salah. Tetapi kenapa mereka tidak ada rasa takut sedikit pun ketika melakukan kesalahan? Karena mereka memiliki satu pandangan salah terkait akhirat, menganggap kalau di neraka hanya sekadar 40 hari. Ya Pak ya? Maka itu Masya Allah itu, kalau orang sudah seperti itu, awas kamu nanti kalau melakukan zina kamu di neraka, cuma di neraka 3 hari saja. Oh gampang, 3 hari habis itu di surga, gampang lah gitu. Kalau hukuman itu ringan, orang menyepelekan hukuman, maka ya dia nggak ada rasa takut sama sekali. Seperti itulah keadaan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah membantah dengan, apa kalian melakukan perjanjian dengan Allah, yakni Allah menjanjikan kepada kalian kalau di neraka hanya 40 hari saja, atau itu hanya jangan-jangan omongan dusta kalian? Nah, Allah nggak pernah berfirman seperti itu, menetapkan hukum begitu, nggak pernah. Ketetapan Allah adalah man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Barang siapa orang melakukan maksiat dan maksiatnya ini, dosanya ini telah meliputi dirinya. Jadi kalau di dalam tafsir Jalalain itu dia sudah diliputi dengan segala bentuk dosa. Artinya istawalat alaihi wa ahdaqat bihi min kulli janib bi an kana musyrikan. Yakni ketika orang itu Masya Allah dosanya sangat banyak sekali, dia itu di sepanjang sejarah hidupnya nggak ada kebaikannya sama sekali. Yakni orang yang dia mati dalam keadaan musyrik, orang yang seperti ini ashabun nar hum fiha khalidun, kekal abadi di neraka. Jadi tidak hanya 40 hari tapi kekal abadi di neraka. Sedangkan orang-orang yang dia iman dan dia melakukan amal soleh, maka orang ini menjadi penghuni surga dan dia kekal abadi di dalamnya. Maka ini adalah aturan. Di surga dan di neraka itu beda dengan di dunia. Orang yang dia di surga ada yang disifati hum fiha khalidun, kekal abadi. Orang yang di neraka juga disifati dengan hum fiha khalidun, kekal abadi. Orang yang melakukan maksiat dan maksiatnya sudah sangat banyak, maka dia kekal abadi di neraka. Orang yang dia iman melakukan amal soleh, maka dia kekal abadi di surga. Enggak ada istilah cuma 40 hari. Lalu ini kalau dari sisi tafsir, ada satu pandangan yang menarik di dalam kitab Tafsir Shawi. Dua ayat ini itu ada perbedaan sedikit, tetapi memberikan makna yang sangat berbeda. Yakni ketika menjelaskan tentang orang-orang yang dia ahli neraka, faulaika ashabun nar, memakai kata faula. Sedangkan untuk penghuni surga itu tidak memakai kata fa, tapi langsung ulaika ashabul jannah, enggak ada fa-nya. Jelas ya Pak ya? Kalau yang surga memakai faulaika ashabun nar, kalau yang neraka memakai faulaika ashabun nar, kalau yang surga itu memakai
ulaika ashabun nar. Lah kok ini dibedakan? Ini maksudnya bagaimana? Di dalam tafsir Sawi disebutkan bahwasanya wa qurina khobaruha bil fa'i walam yuqarrin khobarul lati bada bil fa'i syaratan ila anna khuludan nari musabbabun anil kufri bi khilafi khuludil jannah fala yatasabbabu anil imani bal bi mahdi fadlillahi. Ini memberikan makna begini. Orang yang dia kekal abadi di surga dengan orang yang dia kekal abadi di neraka itu memiliki faktor yang berbeda. Orang yang dia di neraka kekal abadi disebabkan kekufurannya. Sebab kekufurannya, maka orang ini faulaika ashabun nar, kekal abadi di neraka. Tapi kalau untuk surga tidak ada sebab imannya, sebab amalnya, maka dia kekal abadi di surga. Enggak seperti itu. Maka orang yang dia kekal abadi di surga itu karena rahmat Allah. Orang yang dia kekal abadi di neraka itu karena kekufuran yang telah dilakukan. Saya ulangi ini nanti akan ketemu dalam beberapa contoh. Sifat orang kekal abadi di neraka itu kalau dia melakukan kekufuran, mati dalam keadaan tidak Islam, maka dia disifati kekal abadi di neraka. Tapi orang kekal abadi di surga itu bukan karena amalnya, bukan karena imannya, tapi semata-mata karena dia mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kekal abadi di neraka disebabkan perbuatan kufur, orang kekal abadi di surga karena rahmat Allah, bukan karena iman. Jelas ya Pak ya? Ini menjadi makna yang tersirat ketika untuk yang ahli neraka faulaika, memakai kata faulaika. Artinya begini Pak, sederhananya begini. Orang ketika dia itu umpamanya, jadi ada satu hadis, ada orang ketika dia wafat itu, maka dia itu menuntut kepada Allah, ya Allah, karena saya selama di dunia saya senantiasa ibadah kepada Engkau, maka saya ini termasuk orang ahli surga. Maka dia meminta keadilan pada Allah atas amalnya di dunia, maka dia minta balasan surga. Karena dia minta sifat adilnya Allah, maka Allah menerapkan keadilannya. Ya gampang kalau memang begitu. Kamu di dunia amal ibadahnya berapa tahun? Selama saya hidup katakanlah 80 tahun saya ibadah terus. Ya sudah, kalau seperti itu kamu di surga cukup 80 tahun saja. Karena ibadah kamu kan cuma 80 tahun. Saya ulangi ini. Kalau orang itu mengandalkan amalnya, ini tidak setara dengan dia kekal abadi di surga. Umpamanya atas dasar amal saya ya Allah maka saya berhak masuk surga. Ya kalau memang begitu, kamu amalnya berapa? Saya amalnya 20 tahun. Ya sudah, kalau begitu kamu di surga 20 tahun. Setelah itu di mana? Terserah Allah kan? Karena sudah dibalas dengan tuntas. Lalu terserah Allah di mana? Kamu masuk di neraka ya. Repot kalau sudah seperti itu. Maka ketika orang itu dia kekal abadi di surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat, karena dia mendapatkan ridho Allah. Tetapi dengan adanya ayat faulaika ashabun nar, khusus untuk yang neraka, itu secara redaksi mensiratkan dia kekal abadi di neraka karena kekufurannya. Maka hukum orang yang kufur, hukum orang yang kekal abadi di surga dan di neraka itu berbeda. Jelas ya Pak ya? Itu yang kedua. Lalu disinilah ulama itu merumuskan
tentang orang yang dia di surga dan di neraka itu, perbedaan antara orang kafir dengan orang yang iman. Itu bagaimana? Dalam keterangan yang lain itu disebutkan, wal hasilu annaman wujidat lahu hasanatun faqat au zadat ala sayyiati fa huwa fil jannah bighairi hisab. Nanti di akhirat Bunda, orang itu ada 4 macam, Mbak. Ya, ada 4 macam. Yang pertama itu orang yang dia tidak dihisab sama sekali. Dia itu ketika di akhirat udah pokoknya mulai awal sampai akhir semua jalan itu lancar, nggak ada interogasi sama sekali. Yakni ketika dia ditimbang amalnya ternyata tidak ada kejelekan sedikit pun. Yang ada semuanya kebaikan, ibadah, iman dan seterusnya. Yang kedua adalah ketika orang saat ditimbang itu amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Amal buruknya katakanlah Masya Allah, ini kan termasuk tahun baru Hijriah ya Pak ya, tahun baru Hijriah. Maka hendaknya kita itu memang memberikan motivasi untuk menambah kebaikan. Jangan sampai kita itu dalam kebaikan posisinya itu stagnan. Ya, posisinya stagnan. Maka hendaknya kita memang menambah kebaikan. Kalau dalam pandangan sahabat Ali bin Abi Thalib, orang yang dia hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, oh dia mendapatkan laknat Allah orang ini. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin dia ini rugi. Kalau hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Maka dalam rangka kita masuk kategori orang yang lebih berat amal baiknya atau orang yang dia itu nggak ada kejelekannya sama sekali, mulai sekarang mari kita menambah amal-amal kita. Karena apa? Rasulullah itu beliau bersabda begini, orang itu kadang meremehkan dosa, ya kadang meremehkan dosa. Dalam salah satu hadis Rasulullah beliau bersabda, la tahkironna, kamu jangan iyakum wa mukiratid dunubi fa innahunna yastami'anna ala rajuli hatta yuhlikannahu. Hati-hatilah kamu dalam melakukan atau meremehkan perbuatan dosa. Kadang karena kita itu sudah biasa, maka orang itu meremehkan satu perbuatan maksiat. Artinya dia akhirnya tidak ada grafik meningkat, tapi malah menurun tanpa disadari. Kenapa? Tanpa sadar orang ini dia menumpuk sedikit demi sedikit maksiat. Dan Rasulullah menyebutkan, kamu hati-hati ketika meremehkan satu perbuatan maksiat, karena maksiat yang dilakukan itu lama-lama akan berkumpul dan akan membinasakan seseorang. Jelas ya Pak ya? Satu contoh begini, orang kadang dia itu karena sudah melakukan hal yang biasa, maka tidak menganggap itu dosa. Contohnya, yang namanya menggunjing orang, ngomongin orang, itu dosa kecil atau dosa besar? Bun, ngomong orang, ya, lagi ngomongin orang itu Bun, itu dosa kecil atau dosa besar Bun? Dosa kecil Bun. Itu dosa besar Bun. Ya, dosa besar. Jelas ya Pak ya? Tapi karena ini sudah sangat biasa, orang ketika melakukannya itu nggak ada rasa salah sama sekali. Maka kita harus berusaha untuk di tahun baru ini evaluasi. Jangan sampai kita meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, contohnya begitu. Atau katakanlah ketika orang itu mencari-cari kesalahan orang lain, Masya Allah. Atau ketika orang itu dia merendahkan orang lain, itu termasuk satu perbuatan yang dilarang. Tapi seringkali Masya Allah sekarang itu tampak.
Salah satunya kalau kita merujuk kepada media sosial, ya Pak ya. Seringkali satu dengan yang lain merendahkan, satu dengan yang lain muncul hoax, muncul fitnah, Masya Allah. Padahal ini satu perbuatan yang dalam pandangan syariat dosa besar. Dosa besar itu kalau orangnya nggak mau tobat, Allah nggak akan mengampuni. Saya ulangi, kalau dosa besar itu selama orangnya nggak tobat, Allah selama orangnya tobatnya, artinya orang yang dizalimi tidak memaafkan, Allah nggak akan mengampuni. Maka meskipun orang ini astagfirullah, 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 tapi orang yang terzalimi dia nggak mau memaafkan. Karena dia merasa terzalimi, dia ingat terus, wah Masya Allah ini, Allah tidak akan pernah mengampuni kesalahannya. Maka orang yang seperti ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, maka mari kita di tahun baru ini memotivasi diri kita untuk masuk di kelompok pertama, yakni pada saat yaumul hisab, golongan orang yang dia itu enggak ada kejelekannya atau orang yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Orang ini bagaimana? Bi ghairi hisab, tanpa hisab sama sekali. Yang kedua, orang yang ketika dia itu ditimbang ternyata sama. Ya, sama. Ada pertanyaan begini. Kan kadang masalah akhirat itu pertanyaannya aneh-aneh, Pak. Aneh-aneh. Jadi, Ustadz, kalau umpamanya di akhirat ada orang ditimbang amal baik dan amal buruknya ternyata sama ini, nggak ada yang lebih berat. Lalu orang ini berhak dimasukkan di mana? Di neraka yang enggak, di surga yang enggak. Ini letaknya di mana? Apa diletakkan di tengah-tengah saja? Perbatasan antara surga dan neraka. Kenapa? Ketika ditimbang, dihisab itu ternyata sama. Kadang orang pertanyaannya aneh-aneh begitu, Pak. Kayak ada satu pertanyaan yang lucu itu, sebetulnya nggak penting. Ada orang bertanya, Ustadz, kalau orang itu masuk surga, kalau masuk surga itu pintu surga itu didorong atau digeser, Pak Ustadz? Nanti kita akan masuk surga, Pak ya. Lah masuk surga itu pintu surga itu didorong atau digeser? Ini kan nggak penting, Pak. Ya, orang hanya mengandalkan akalnya saja. Artinya itu tidak ada kaitannya dengan kemanfaatan masalah akhirat. Itu hanya sekedar ingin tahu tetapi tidak memiliki nilai kemanfaatan secara akhirat. Meningkatkan amal ibadah bagaimana? Tidak. Maka untuk kelompok yang kedua itu adalah orang ketika dia ditimbang itu ternyata amalnya sama. Lah orang yang dia amal buruknya dengan amal baiknya sama, maka ini masuk di kelompok fayuhasabu hisabay yasir. Dia itu dihisab tapi ringan sekali, udah gampang. Oke, gampang. Dia ya dihisab, tapi karena antara amal buruk dengan amal baik ini sama, maka fayuhasabu hisabay yasir. Lalu yang ketiga itu adalah orang yang dia amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Di sini nanti kita akan merasa bersyukur sebagai seorang mukmin. Orang ketika dia itu katakanlah dia seorang mukmin, dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dia nggak ada nilai ibadahnya sama sekali. Saat ditimbang amalnya, masya Allah, kamu sholat enggak? Sholat. Di masjid berapa kali? Oh, saya di masjid seminggu 1 kali. Sholat kalau hari Jumat saja di masjid, masya Allah. Kalau enggak gitu berapa kali? Oh, setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Dia ya Islam, kamu ngerti sholat wajib? Ngerti, tapi dia untuk sholat berat sekali. Ada orang yang dia itu iman, tapi dia nggak punya amal soleh. Salah lagi, dia iman, tapi dia itu nggak punya amal soleh. Maka di dalam tafsir Sawi itu disebutkan, wa amma man amana walam ya'mal sholihan ghairal imani famukhallidun fil jannah aidon.
wa tahtal masyiah fil ibtidai. Orang ini ketika di yaumul hisab itu nanti terserah Allah. Kalau Allah itu mengampuni dosanya, ya dia langsung masuk surga. Tapi kalau Allah tidak mengampuni dosanya, dia berhak di neraka. Tetapi atas modal imannya orang ini berhak kekal abadi di surga. Saya ulangi. Untuk orang yang dia itu memiliki iman tanpa amal soleh, maka orang ini awalnya yadkhulu tahtal masyiatillah. Dia terserah Allah. Oh, kamu dosanya banyak ini, kamu suka melakukan maksiat ini, udah kamu di neraka. Tapi orang ini pasti karena modal iman dia ujungnya kekal abadi di surga, meskipun nggak punya amal. Maka ini hendaknya kita itu bersyukur. Orang selama dia punya iman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun perilakunya belum baik, dengan imannya dia berhak kekal abadi di surga. Oleh sebab itu begini, untuk orang disebut imannya sah, itu dia dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kaitan sholat, kaitan zakat, kaitan puasa, kaitan amal-amal soleh itu bagaimana? Di sana tidak disebutkan sebagai penentu keabsahan iman, tetapi penyempurna iman. Saya ulangi Pak ya. Orang ketika dia sudah iman, dia itu disebut imannya sudah sah. Secara administrasi, oh dia sudah ahli surga. Makanya ada satu hadis Nabi itu begini, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang selama dia itu la ilaha illallah pasti masuk surga. Wa in zana wa in syaraka. Meskipun dia zina, meskipun dia mencuri, dia akan masuk surga. Saya ulangi. Ada orang mukmin, dia itu pekerjaannya zina, naudzubillahi min dzalik. Dia pekerjaannya mencuri, tapi dia iman betul. Maka dalam hadis wa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang dia sudah ikrar la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Wa in zana wa in syaraka. Meskipun dia itu melakukan dosa-dosa besar, katakanlah zina ataupun mencuri. Pertanyaannya, loh, ini tukang zina kok ahli surga bagaimana? Orang ini gak pernah jamaah kok tetap ahli surga bagaimana? Orang ini gak pernah puasa kok tetap ahli surga bagaimana? Karena dia sudah la ilaha illallah, sudah iman. Jelas ya Pak ya? Dia sudah memiliki satu modal paling besar, yakni la ilaha illallah. Masa cuma la ilaha illallah saja kemudian orang ini tidak memiliki amal soleh, dia berhak kekal abadi di surga? Oh iya, karena begini, mulai masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad, semua nabi yang diutus Allah itu memiliki tugas pokok, yakni mengajak orang la ilaha illallah. Lalu nabi-nabi itu juga diberi satu aturan-aturan tambahan. Untuk Nabi Adam aturan tambahannya begini, untuk Nabi Nuh aturan tambahannya begini. Maka orang ketika dia sudah la ilaha illallah, berarti dia telah melakukan tugas paling besar yang dibawa seluruh nabi. Cuma terkait dengan tambahan-tambahan tadi, oh ternyata dia dalam ibadahnya kurang, dalam amalnya kurang, tapi dia sudah punya modal paling besar yang ini dibawa oleh seluruh nabi. Makanya untuk orang yang kategori ketiga, orang yang dia iman tapi dia banyak melakukan dosa-dosa besar, dia tetap akan kekal abadi di surga, cuma dia awalnya terserah Allah. Kalau Allah mengampuni ya langsung masuk.
Kalau Allah nggak mengampuni, ya mampir dulu di neraka. Seperti itu. Mampirnya ya bisa 100 tahun, 200 tahun ya. Wallahu a'lam ini. Kalau 100 tahun bukan mampir itu Pak namanya. Itu kerasan itu. Dan yang terakhir itu orang yang dia kekal abadi di neraka. Orang yang kekal abadi di neraka itu disifati dengan orang musyrik. Artinya begini, kita Ahlussunnah wal Jamaah itu punya keyakinan. Kalau ada orang iman dia masuk neraka, kalau ada orang Islam dia melakukan dosa dia diancam neraka. Ancaman untuk orang yang iman untuk nerakanya itu tidak kekal abadi. Kekal abadi penghuni neraka hanya diberikan kepada orang yang waman mata musyrikan, orang yang mati dalam keadaan musyrik. Ini karena ini nanti menjadi pembeda. Perkara-perkara seperti ini tuh kaitan akidah. Ya kaitan akidah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu punya keyakinan yang berhak kekal abadi di neraka itu orang yang mati dalam keadaan kafir. Kalau ada orang dia iman melakukan dosa besar bagaimana? Ya dia katakanlah di neraka tapi sifatnya mampir. Dengan imannya dia kekal abadi di surga. Jelas ya Pak ya? Nah ini mungkin sebagai pembahasan pembuka kita pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Karena satu contoh tadi, ayat ini itu untuk membantah keyakinan menyimpang orang-orang Yahudi, menganggap bahwasanya kami ini di neraka itu hanya sekitar 40 hari saja. Padahal aturannya tidak seperti itu. Aturannya sebagaimana tadi ada 4 kategori. Yang ini di dalam akhirat nanti. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kalau kita itu istilahnya tidak konsisten tiap hari dari juz pertama hingga 6 dosanya juz, cuman kita mengulang-ulang amalan sama pendek kita udah hafal dulu, kalau nggak pernah lihat dulu kadang-kadang lupa gitu. Ya. Bagaimana? Di situ lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hadis Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling afdol untuk umatku adalah membaca Al-Quran. Lalu ketika membaca Al-Quran itu kita tidak bisa secara kontinu. Katakanlah dari juz pertama sampai juz terakhir. Tapi kita bisanya dengan mengulang-ulang surat-surat pendek ini bagaimana? Selama orang ini dia membaca Al-Quran maka dia masuk kategori tadi. Dia memiliki ibadah yang paling afdol. Anda membiasakan membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu Al-Quran. Anda membiasakan membaca Yasin. Yasin itu Al-Quran. Anda membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu juga Al-Quran. Ada orang dia menganggap kalau malam Jumat jangan membaca Yasin saja, membaca yang lain. Pertanyaannya, emang kalau membaca Yasin saja nggak boleh? Saya ulangi, emang kalau orang mulai awal sampai akhir dia terus membaca Yasin, artinya dia mengistiqomahkan itu memang nggak boleh? Jawabannya boleh, Wak. Karena Yasin juga Al-Quran. Yang nggak boleh itu kalau menganggap selain Yasin bukan Quran, lah itu baru nggak boleh. Tapi kalau dia mudawamah, dia istiqomah, dia continue itu bagian daripada kita berarti istiqomah dalam ibadah, nggak apa-apa. Toh ketika kita dalam keadaan atau dalam situasi atau dalam kondisi yang lain kita membaca ayat-ayat di luar Yasin. Makanya satu contoh begini. Dalam menjelaskan tafsir Al-Ikhlas di dalam Ibnu Katsir
Itu juga ada di dalam tafsir Ar-Razi. Dulu ada seorang sahabat, dia itu menjadi imam Masjid Kuba. Imam Masjid Kuba ini dia termasuk sahabat yang paling pintar. Cuma ketika dia jadi imam, dia yang dibaca itu selalu Al-Ikhlas. Sholat Isya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Sholat subuh rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Ketika taraweh 20 rakaat semuanya Al-Ikhlas. Makmumnya akhirnya komplain, kenapa kok yang dibaca hanya Al-Ikhlas? Emang Al-Quran hanya Al-Ikhlas saja? Baca surat yang lain dong gitu. Sampai dilaporkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memanggil sahabat tadi, kenapa kamu kok sampai dikomplain jamaah? Kok yang dibaca cuma Al-Ikhlas? Maka dia bahkan itu ngotot, Nabi udah gini saja, kalau saya tidak boleh membaca Al-Ikhlas dalam imam, maka saya lebih baik nggak jadi imam, lebih baik saya jadi makmum. Kalau mereka pingin saya jadi imam, maka saya baca Ikhlas. Akhirnya masyarakat bingung, kenapa? Karena ini orang paling alim. Cuma kalau dalam sholat selalu yang dibaca satu surat Al-Ikhlas. Akhirnya Rasulullah tanya, kenapa kamu kok seperti itu? Maka dia berkata, saya itu senang dengan Al-Ikhlas Nabi. Oleh sebab itu setiap kali saya sholat dalam rakaat pasti saya membaca Al-Ikhlas. Motifnya karena senang. Pada saat itulah Rasulullah beliau bersabda, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Rasa cintamu pada Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu kepada surga. Maka ini orang yang hanya dengan modal Al-Ikhlas itu masuk surga. Jelas ya Pak ya? Dia setiap sholat baca Al-Ikhlas. Setelah tahu motivasinya ini, maka Rasul, oh ya lanjutkan, nggak apa-apa. Makanya dalam fikih begini, kita sholat Isya 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua setelah baca Fatihah kan kita disunahkan baca surat atau baca ayat. Rakaat kedua setelah baca Fatihah kita baca surat atau baca ayat. Lalu rakaat ketiga keempat boleh nggak kita membaca surat dan ayat setelah Fatihah? Boleh apa enggak itu? Setelah kita membaca Fatihah kita kemudian membaca surat lagi. Setelah membaca Fatihah kita membaca ayat lagi, boleh apa enggak? Berdasarkan hadis itu ulama mengatakan oh enggak apa-apa. Tapi tidak sunnah, tapi hukumnya boleh. Tapi tidak sampai makruh, tidak sampai haram, enggak, hukumnya boleh. Karena sahabat tadi menegaskan, jangankan rakaat kedua, rakaat keempat, setiap rakaat dalam sholat saya selalu membaca Al-Ikhlas. Oh ya enggak apa-apa. Rasulullah beliau mengapresiasi. Makanya bila seseorang dia itu membiasakan satu surat itu enggak apa-apa. Ya Pak ya? Kan itu lebih baik daripada enggak baca sama sekali. Jelas ya? Daripada nggak baca sama sekali. Lah kadang orang begini, dia pingin membaca awal sampai akhir. Nah itu juga baik. Dia membaca satu surat saja, ini juga baik. Yang nggak boleh itu kalau dia hanya menganggap Al-Quran satu surat saja, yang lainnya dianggap bukan Quran. Nah ini fatal. Jelas ya? Kalau punya Istiqomah Al-Kahfi, oh baik. Kalau Istiqomah Yasin, oh baik. Kalau Istiqomah Waqiah ini juga baik. Semuanya bagian daripada membaca Al-Quranul Karim. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Saya pernah mendengar seorang artis itu terkenal di media sosial. Dia bicara begini Ustaz. Jadi nggak apa-apa loh saya ini, dia seorang Islam. Jadi dia bilang nggak apa-apa saya ini kalau masuk neraka ya udah kan bagus tuh, saya akan menjadi banyak artis barat ini. Jumpai kita yang kenal dari
dunia gitu Ustaz. Iya. Jadi seorang Islam ini yang mungkin kita mengenalnya dia Islam, terus membicarakan bahwa bangga bahwa dia itu masuk neraka itu. Ini bagaimana Ustaz? Apakah dia ini sudah keluar dari Islam atau bagaimana Ustaz? Terus yang kedua Ustaz, saya ada seorang teman kantor kenal saya melihat bahwa dia Islam, tapi dalam sehariannya mungkin kita melihat yang nampak waktu sholat zuhur, sholat asar gitu. Beliau ini tidak melakukan syariat. Jadi secara Islam kita melihat sampai bahkan beliau ini hafal dengan Al-Quran gitu. Tahu di mana letak surat ini, surat ini artinya apa gitu. Tapi dalam syariat kita tidak melihat bahwa tak ada aktivitas ibadahnya sama sekali. Jadi bagaimana orang ini letaknya nanti Ustaz? Apakah kalau syariat sudah tidak dijalankan, apakah akan dioper dulu ke neraka? Terus terakhirnya Ustaz. Jadi tadi kan Ustaz bilang bahwa kita ini kalau sudah beriman itu ujung-ujungnya nanti gitu kan surga akan menikmati surga juga. Allah akan menjamin itu gitu. Terus ada yang mungkin terpikir bagi saya mungkin ada juga orang yang terpikir ya udahlah kita apa juga sholat, apa juga ini yang ujung-ujungnya kan kita akan masuk surga juga kan gitu. Untuk menghadang pemikiran yang begini kan tidak baik menurut saya. Bagaimana kita untuk mentamai diri kita bahwa menegakkan syariat ini sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi, orang yang dia Islam tapi bangga masuk neraka, itu bagaimana itu? Ada beberapa tabi'in itu bahkan ini Imam Syafi'i sendiri, beliau itu ketika membaca ayat-ayat azab, beliau itu berkeringat. Bahkan kalau di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, ada seorang tabi'in itu ketika membaca ayat terkait dengan adab, dia seketika pingsan bahkan wafat. Kenapa? Saking imannya dengan adab-adab yang ada di dalam Al-Quran. Orang kalau dia itu iman betul, maka dia tidak akan berani meremehkan begitu. Kalau dia sampai menentang, bahasanya juhdan, dia menentang adanya surga, adanya neraka, bahkan menantang, itu fatal secara akidah. Saya ulang, itu fatal secara akidah. Kenapa? Karena orang ini dia secara batas paling akhir di dirinya itu jebol. Kan Rasulullah beliau bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, bila tidak bisa rubahlah dengan mulutmu, bila tidak bisa rubahlah dengan hatimu. Ini maksudnya begini, saya tahu ini salah, ya Pak ya, ini salah. Dia nggak bisa merubah dirinya, dia kebiasaan maksiat, dia nggak bisa merubah dirinya. Kemudian dia juga nggak bisa melalui bibirnya dia merubah dirinya. Minimal keimanan jangan sampai jebol. Arti jebol begini, menghalalkan satu perkara yang haram. Dia katakanlah, udah neraka saya lebih seneng. Ini namanya nantang. Kalau nantang itu juhdan. Kalau dalam Sulam Taufik itu sudah bisa keluar daripada Islam, itu kitab kecil itu. Kitab yang kecil itu sudah bisa disebut keluar daripada Islam. Tapi kita nggak boleh memvonis,
Tapi bagi orang yang dia mengalami itu, kalau secara pandangan kitab-kitab fikih dasar bahkan itu keluar daripada Islam. Orang yang juhud, wah gampang nih neraka gini-gini. Itu kalau dalam kitab Sulam Taufik yang kecil itu sudah dianggap keluar daripada Islam. Tapi kita nggak boleh memvonis. Jelas ya seperti itu. Yang kedua, orang yang dia alim tapi kemudian dia itu tidak melakukan syariat bagaimana? Ada orang itu dia alim, ada orang itu dia amal. Alim ilmu dan amal ibadah itu hendaknya berdampingan. Orang yang dia itu hanya amal saja tanpa ilmu, maka ini akan rusak. Tapi ada orang dia punya ilmu saja tanpa amal, itu juga rusak. Makanya bagaimana kalau menurut Imam Syafi'i, al ilmu imamul amal wal amal samratuhu wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imam daripada amal seseorang. Semestinya kalau orang itu berilmu, amalnya makin baik dan sebagainya. Tapi kalau ada orang dia itu ilmunya ngerti, tapi dia nggak ngamal. Contohnya, ada dua orang berdebat sengit berkaitan dengan kunut subuh. Yang satu berpendapat kunut subuh itu sunnah, sebagaimana dalil-dalil yang kuat. Yang satu berpendapat kunut subuh bid'ah. Debatnya itu saking sengitnya sampai larut. Saking sengitnya itu akhirnya mereka tidur, akhirnya subuhnya kesiangan. Saya ulangi Pak ya. Karena debatnya sengit, Masya Allah, akhirnya kecapean ketika tidur, bangun-bangun jam 10 siang. Akhirnya enggak subuhan. Itu namanya orang alim tapi tanpa amal. Orang yang seperti ini itu adabnya lebih berat, ya adabnya lebih berat. Makanya dalam hal ini orang yang dia alim itu memiliki tanggung jawab untuk dia mengamalkan ilmunya. Bila ada orang dia tambah ilmu tapi tidak tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wah ini bahaya ini. Dalam hal ini maka tapi tetap dengan dia punya ilmu, dia sebetulnya telah menjadi orang yang baik. Cuma saya ingin menegaskan, kadangkala standar kita itu bukan pada standar syariat. Contohnya seperti anak Imam Ahmad bin Hambal. Saat melihat Imam Syafi'i bertamu di rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya seorang putri. Imam Ahmad bin Hambal itu orang alim, tapi dia mengagumi betul Imam Syafi'i. Kalau cerita Imam Syafi'i luar biasa, maka putrinya, anaknya itu penasaran. Saat Imam Syafi'i singgah di rumahnya, itu langsung saya ingin meneliti orang ini. Jelas ya Pak ya? Imam Ahmad bin Hambal punya kebiasaan malam hari setelah urusan dirasa cukup, dia akan khulwah, masuk ke kamarnya untuk ibadah. Maka pada malam hari Imam Ahmad bin Hambal masuk di kamar untuk ibadah, Imam Syafi'i itu dia di istirahat. Putrinya penasaran, guru bapak saya itu ibadahnya seperti apa. Maka pada saat itulah melihat Imam Syafi'i seharian, semalaman itu cuma ngayal lah, mikir gini, cuma gitu-gitu aja. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal itu beliau ibadah. Maka pada saat setelah sholat subuh ngomong kepada Imam Ahmad bin Hambal, Pak, Anda kelihatannya salah guru. Kenapa? Guru Anda malam tadi itu nggak ibadah sama sekali. Ya, padahal Anda semalaman sholat, ini guru Anda nggak ibadah sama sekali.
Akhirnya karena biar tidak jadi fitnah, Imam Ahmad bin Hambal mengklarifikasi kepada Imam Syafi'i. Maka ketika menyinggung tentang bagaimana malam tadi wahai Imam Syafi'i beliau Masya Allah, Alhamdulillah Ahmad bin Hambal, rumah kamu ini sangat berkah. Saya singgah di rumahmu semalaman saja, maka saya bisa menyelesaikan 100 masalah agama. Ya 100 masalah agama. Maka di sini maksudnya begini. Selama orang ini dia tidak meninggalkan perkara yang wajib, tidak sampai melakukan perkara yang haram, kita jangan menganggap dia telah tidak melakukan syariat. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam standar anak Imam Ahmad bin Hambal, wah ini orang nggak ibadah sama sekali. Jangan-jangan kita nanti seperti itu. Saya punya teman, dia itu ngalim tapi nggak pernah ibadah sama sekali. Jangan-jangan kita seperti itu. Maka standarnya adalah kalau dia nyata-nyata nggak sholat duhur, kalau dia nyata-nyata minum minuman keras, lah baru kita vonis sebagaimana tadi. Tapi kalau dalam taraf perkara-perkara sunnah kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Dalam tuntunan syariat bahkan orang yang dia tafakkur sa'ah khairum min ibadati sana, dia itu mikir masalah agama 1 kejap saja itu lebih baik daripada ibadah setahun. Jelas ya? Seperti itu. Maka kita nggak boleh memvonis begitu. Kalau betul-betul kita tahu persis dia meninggalkan sholat, melakukan perkara yang haram, baru kita vonis. Jelas ya? Yang ketiga tadi masalah tentang ya. Terus ya. Ya. Itu bahaya apa enggak gitu ya. Jadi begini, ini kita itu berbicara masalah akidah. Kita bukan berbicara masalah amal. Kayak akidah kita begini. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah memang begitu. Tapi kemudian loh ini nanti enggak bahaya. Nanti kalau ada orang dia melakukan maksiat, ini kan terserah Allah, kehendak Allah. Dalam konteks akidah kita memang harus yakin selama dia iman maka dia ujungnya di surga. Meskipun dia melakukan maksiat. Ini dalam konteks akidah. Tapi kalau dalam konteks amal, ada orang dia gampang saya maksiat apa itu enggak masalah, yang penting saya iman maka nanti saya masuk surga, katakanlah begitu. Orang seperti ini karena dia nggak tahu ujungnya, nggak tahu akhirnya. Wah, waktu dia maksiat ternyata dia dicabut nyawanya. Siapa yang tahu, ya kan? Makanya kalau dalam konteks amal kita nggak boleh. Tapi dalam konteks akidah memang harus disampaikan khairihi wa syarrihi minallah. Selama orang itu dia nggak Islam, dia kafir, maka ya semua kebaikannya nggak diterima. Orang itu selama dia iman, meskipun dia melakukan kemaksiatan, maka dia itu ujungnya akan di surga. Nah ini akidah. Lah masalah amal nanti ada namanya akhlak. Jelas ya? Akhlak. Karena kalau masalah akidah contohnya tadi, ada orang dia itu meyakini kalau baik itu dari Allah, kalau jelek itu dari saya. Ini kalau akidah salah ini. Tapi kalau sekedar akhlak, baik datangnya dari Allah, kalau salah itu datangnya dari saya sendiri. Kalau akhlak itu boleh. Tapi kalau akidah, khairihi wa syarrihi, saya ulangi, khairihi wa syarrihi minallah, ini benar kan? Orang sering kan, kalau itu baik dari Allah, kalau jelek itu dari saya gitu. Jelas ya? Kalau ini untuk akhlak adab memang begitu. Di Al-Quran ketika Nabi Ibrahim beliau wa idza maritu wa huwa yasfin wa huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maritu wa huwa yasfin, itu akhlak. Allah itu yang memberi makan saya, yang memberi minum saya, yang ketika saya sakit maka Allah yang menyembuhkan. Aslinya ketika sakit ya dari Allah, ketika sembuh ya dari Allah. Tapi enggak pantas ketika Allah yang memberi saya sakit dan Allah yang memberi saya sembuh, enggak. Tapi memakai bahasa ketika saya sakit Allah yang menyembuhkan. Lah ini akhlak.
Kayak ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu akhlak. Berikanlah saya hidayah, jalan petunjuk yang lurus, bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang sesat itu sebetulnya juga tetap khairihi wa syarrihi minallah. Maka kalau akhlak boleh. Tapi kalau akidah enggak boleh. Kalau baik itu dari Allah, kalau jelek dari saya sendiri, enggak boleh ini. Kalau akidah. Nah, makanya harus dibedakan antara akidah dengan amal. Jelas ya? Ya seperti itu. Kalau kaitan dengan amal itu memakai akhlak. Kalau akidah ya seperti itu. Jelas ya? Cukup ya? Ya semoga ini bermanfaat sebagai penutup di tahun baru Hijriah ini. Salah satu motivasinya ada tahun baru atau tahun Hijriah itu agar umat Islam senantiasa lebih baik ya Pak ya. Mengingat sejarah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita semakin meningkatkan ibadah kita semakin memperbaiki diri kita, dan semoga kita semuanya di tahun ini oleh Allah dijadikan orang yang lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.